Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa taghfir li ma madha wa tahfadhni fima baqiya ya arhamar rahimin. Allahumma hadhihi sanatun jadidah muqbilah lam a'mal fi ibtidaiha amalan yuqarribuni ilaika zulfa ghayra tadarru'i ilaika fasluku an tuwaffiqni lima yuradika anni minal qiyami lima laka alayya min ta'atika wa alzimni al-ikhlasu fihi liwajhikal karim fi ibadatika wa as'aluka itmama dzalika alayya bifadlika wa rahmatika. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sanatil muqbilah yumnaha wa yusraha wa amnaha wa salamataha wa a'udzu bika min syururiha wa sududiha wa usriha wa khufiha wa halakatiha wa arghabu ilaika an tahfadhu alayya fiha dini alladhi huwa ismatu amri wa dunyaya allati fiha ma'ashi wa tuwaffiqni fiha ila ma yuradika anni fi ma'adi ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin.
Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini doa ini diterangkan dalam kitab Na'ti al-Bidayat yang ditulis oleh Al-Allama Asy-Syarif Al-Hasani. Ini isi doa ini tidak seperti doa yang walaupun ada kesamaannya, tapi tidak tadi ada beberapa tambahan, tidak sama dengan yang kita baca di awal-awal Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Ini ada doa lagi yang saya baca atau kita baca bersama-sama, ditulis dalam kitab Na'ti al-Bidayat. Di situ diterangkan bahwa suatu saat Imam Al-Ghazali itu berada di Mekah pada awal tahun baru Hijriah, melakukan tawaf. Beliau melakukan tawaf di Masjidil Haram. Lalu terlintas keinginan beliau untuk bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Sambil tawaf itu sambil punya keinginan yang kuat dan berdoa pada Allah agar beliau dipertemukan dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, dalam waktu itu kemudian Imam Al-Ghazali itu membaca doa ini, kerentek maca doa ini. Sebelum doa sebut selesai dibaca, Nabi Khidir itu sudah tawaf bareng bersama dengan Imam Al-Ghazali. Ya. Terus kok ada yang barengi terus, ada yang barengi terus. Nabiullah Khidir, Pak Imam Al-Ghazali bertanya, "Lah siapa? Kamu siapa? Sampean siapa? Kok ngetutno aku terus ket mau? Kok barengi aku terus ket mau? Sampean siapa?" Nah, lalu Nabiullah Khidir iku ngendikan, "Lah, sampean meminta apa sama Allah?" Oh, akhirnya beliau sadar, aku dalam tawafku aku meminta pada Allah agar dipertemukan dengan Nabi Khidir. Nah, oh ya, berarti ini Nabi Khidir yang saya inginkan untuk saya bertemu dengan beliau. Terus Imam Al-Ghazali dawuh, "Wahai tuanku, Nabi Khidir, ini awal-awal Muharram. Saya ingin melakukan amalan-amalan yang panjenengan lakukan." Nah, di awal Muharram Nabi Khidir dawuh, "Sempurnakanlah sholatmu." Nah, Muharram itu adalah awal tahun baru Hijriah, jadi tahun baru Islam. Maka sudah selayaknya, sudah semestinya, sudah seharusnya orang Islam, orang mukmin itu yang paling harus dimuhasabai tentang ibadahnya itu adalah sholat. Karena yang paling ibadah yang wajib dan kita semua kelak akan
minta pertanggungjawaban, amal yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban itu sholat. Maka petunjuk Nabi Khidir itu, dawuh Nabi Khidir kepada Imam Al-Ghazali itu ini. Terus Imam Al-Ghazali berdiri terus menyempurnakan sholatnya sambil diperhatikan, didampingi oleh Nabiullah Khidir. Lalu setelah selesai sholat, Nabi Khidir berkata, berdoalah dengan doa yang ma'thur, yang penuh barokah dan kebaikan. Jadi sebenarnya doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam kepada Imam Al-Ghazali di awal tahun Hijriyah. Intinya doa tadi sudah kita baca. Apa intinya doa? Yang pertama, memohon ampun kepada Allah. Awal tahun baru itu Muharram adalah bulan yang paling utama, bulan yang utama yang sangat tepat bagi seorang muslim mukmin untuk memohon ampun atas dosa-dosa di masa yang lalu. Lalu memohon kepada Allah ikhlas, selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Fa'asaluka an tuwaffiquni lima yurdika anni minal qiyam lima laka alayya min ta'atika walzimni al-ikhlasa fihi liwajhikal karim fa ibadatika. Terus mohon terus menerus diberi keikhlasan, karena amal tanpa ikhlas itu sia-sia, sulit untuk mendapatkan pahalanya amal. Sahnya sah, tapi mendapatkan pahalanya amal itu yang harus diperhatikan adalah keikhlasan. Kemudian inti dari doa itu juga memohon perlindungan dari Allah, memohon perlindungan pada Allah dari keburukan-keburukan di tahun yang akan kita lalui, keselamatan dari bencana, keselamatan dari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi. Mohon diberi keselamatan, dijauhkan dari keburukan-keburukan, dijauhkan dari kesulitan-kesulitan, dijauhkan dari rasa takut dan kerusakan-kerusakan. Puatah Bu permintaannya, mboten napa-napa, justru bulan-bulan mulia seperti ini harus banyak berdoa, harus banyak memohon, karena yang punya kekuatan itu hanyalah Allah. Jadi orang harus banyak memohon. Manusia juga berat menghadapi nafsunya, berat menghadapi setan. Pengganggu di luar dirinya itu setan, pengganggu dalam dirinya itu nafsunya. Maka kalau tidak berdoa, tidak memohon perlindungan Allah, tidak sering-sering memohon kepada Allah, lah kita itu siapa? Kita itu hamba. Hamba kok malas berdoa? Apa kekuatannya hamba? Jadi berdoa itu kekuatannya Allah. Kita kalau memohon, Allah mengabulkan. Disitulah letak kekuatannya Allah. Nah, kita sangat disarankan untuk banyak berdoa. Sangat disarankan, karena manusia lemah.
Jadi kalau manusia itu lemah, maka manusia itu harus menghamba di hadapan Allah. Salah satu penghambaannya dengan berdoa. Nah, setiap mau ngaji dibacakan rotib dulu, habis itu doa. Kok aras-arasan terus? Hati-hati ya, sikap aras-arasan berdoa, sikap tidak mau peduli terhadap doa, itu bagian dari kesombongan diri. Kalau hamba aku gak wani sombong di hadapan Allah, karena yang punya kuasa Allah, punya kuasa menghancurkan seseorang, punya kuasa merusak seseorang, punya kuasa menimpakan keburukan-keburukan pada seseorang. Nah, kalau kita ingin terhindar dari itu semua, ya perbanyak berdoa. Kemudian Muharram, jangan hanya fokus di 10 hari. 10 hari wis selesai Muharramnya, ya wis buyar. Santunan sudah selesai, baca doa 1 sampai tanggal 10 selesai, terus dianggap selesai. Loh, yang 20 hari ini apa? Jadi Ashhur Hurum itu berarti sebulan penuh itu adalah bulan yang mulia. Jangan dipilih sama dengan kita Ramadan, jangan milih 10 hari yang terakhir. Muharram dipilih 10 hari yang pertama, Dzulhijjah dipilih 10 hari yang pertama. Ya keliru itu. Jadi jangan milih-milih begitu, karena Allah sudah memberikan anugerah kepada kita 1 bulan penuh. Muharram itu adalah bulan yang mulia. Digunakan sebulan itu untuk menambah itu. Jadi menambah, memperbanyak atau menambah amal-amal kebaikan. Merasa sudah selesai, saya setiap hari tanggal 1 sampai 10 misalnya, kamu bilang saya setiap hari sudah santunan 5.000 sampai 10 hari, tanggal 10 ditasarufkan, sudah selesai. Lalu terus yang 20 hari ini mau diapain? Nah, sayang juga. Tetaplah mengisi seperti daunnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu, dalam Muharram itu ada banyak amal-amal yang bisa dilakukan. Memang amal yang terbaik di setiap bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia itu adalah puasa. An Aliyin radhiyallahu an sa'alahu rajulun faqala ayu syahrin ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadan faqala lahu ma sami'tu ahadan yas'alu an hadha illa rajulan sami'tuhu yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'idun anhu. Sayyidina Ali ditanya, ketika beliau ditanya oleh seorang laki-laki, bulan apa yang terbaik saya berpuasa setelah bulan Ramadan? Sayyidina Ali menjawab, akan saya jawab dari apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu itu duduk di samping Nabi. Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, ayu syahrin ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadan? Bulan apa yang panjenengan perintahkan untuk saya berpuasa setelah bulan Ramadan? Qala in kunta sha'iman ba'da syahri Ramadan fasum al-Muharram fa innahu syahrullah. Kemudian ini simpulkan oleh para ulama sebagai bulan terbaik puasa sunnah setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Nabi dawuh lanjutannya, fihi yaumun taballahu fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin. Dalam bulan itu ada hari di mana Allah mengampuni suatu kaum atau menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan, man soma min kulli syahri haramin thalathata ayyamin yuwali bainahunna
ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Asyhurul hurum arba'atu asyhur iku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di bulan-bulan ini siapa orang mau berpuasa 3 hari berturut-turut, salata ayyamin yuwali bainahunna, mau berpuasa 3 hari berturut-turut, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Jadi kalau kuat longgar waktu puasa 3 hari berturut-turut, walaupun sebenarnya kalau dipaskan ya sing paling pas kemarin 9, 10, 11. Kalau belum sempat ini masih panjang waktu Muharramnya, bisa kalian lakukan. Terus apa ajarannya lagi? Menyambung silaturahim, ya terus itu diperkuat lagi di bulan Muharram. Terus bersodako, ya terus itu. Kalau sodako itu macam-macam, nggak harus uang. Menolong orang, menyempatkan waktu untuk ngeramut kegiatan. Sodako itu menyiapkan tempat mengaji walaupun bukan tugasnya, itu sodako. Orang yang mau peduli seperti itu lebih berkah waktunya, lebih berkah amalnya ketimbang orang yang hanya ngurusi diri sendiri saja. Menyiapkan tempat jamaah, menyiapkan tempat mengaji, tidak harus petugas, walaupun petugasnya sifatnya wajib. Nah, yang lain mau membantu bagus, itu amal soleh. Membuang kotoran di jalan, memungut sampah, itu amal-amal soleh semua. Di amal soleh itu yang ngaji ya amal soleh, tapi peduli lingkungan, menolong orang lain, itu amal soleh. Jangan dikira itu bukan amal soleh. Kalau kamu ngaji untungnya untuk dirimu sendiri, tapi kalau kamu mau menghilangkan membersihkan tempat-tempat ibadah, itu kamu anfa'uhum linnas, lebih besar manfaatnya, karena bukan untuk dirimu pribadi tapi untuk kebaikan banyak orang. Menyiapkan tempat mengaji, menata jauh sebelum waktu sebelumnya sehingga nggak ada masalah saat ngaji, itu anfa'uhum linnas, bukan urusanmu pribadi tapi kamu menyelesaikan urusan umat. Itu lebih berkah, lebih bermanfaat ketimbang kamu duduk saja ngurusi kitabmu dewe. Itu kepentingan untuk manfaat untuk dirimu sendiri saja. Nah, mulailah kita berusaha untuk anfa'uhum linnas. Mana yang itu untuk kebaikan lebih banyak orang, itu yang lebih kita perhatikan. Itu bisa dimulai perilaku-perilaku seperti itu di bulan-bulan mulia seperti Muharram ini. Jangan dikira hal-hal remeh itu. Kita tidak pernah tahu amal mana yang Allah terima dari diri kita. Numpuk-numpuk amal tapi gak diterima karo Allah, misalnya karena dipenuhi dengan riya, karena gremeng, karena apa. Tapi kadang-kadang yang ringan-ringan, yang membantu orang lain, membantu pondok, membantu fasilitas, mengaji dan seterusnya, sawangane ngono tapi malah iku sing diterima, mungkin wae karena ya itu memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Itu mestinya menjadi semangat baru bagi kita di tahun baru Hijriyah ini, supaya kita lebih peduli terhadap hal-hal yang itu bermanfaat untuk orang lain dan lebih banyak orang lagi. Nah, ini perlu kita perhatikan hal-hal baik yang manfaatnya jangan hanya kembali pada diri sendiri tapi pada banyak orang. Itu akan lebih berkah, lebih memberkahi.
Nah, ini tambahan. Ini kita ngawali dari menambah belajar kita tentang Muharram sehingga kita tidak menyanyiakan bulan Muharram ini. Jadi masih ada beberapa hari, sekitar 15 hari lagi. Ya diteruskan amal-amal baik di awal Muharram itu kita teruskan. Jangan hanya fokus di tanggal 1 sampai tanggal 10. Lebih fokus lagi tanggal 10-nya saja. Lah kan eman-eman. Oh, diberi Allah anugerah 1 bulan penuh kok kita hanya pakai yang tanggal 10 itu kan sayang gitu. Kita tidak mengambil anugerah itu, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.